Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Bapak hormati, yang Bapak muliakan, yang Bapak sayangi, teman-teman kelas 11 agama, selamat pagi, selamat siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan Allah selalu menjaga kita beserta seluruh keluarga kita agar selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke. Menyambung pelajaran kita pada mata pelajaran Quran, hadis, peminatan tafsir. Minggu kemarin sudah Bapak jelaskan sedikit tentang toleransi dan ukhuwah. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang lebih spesifik. Nah, sebelum berbicara tentang ayat-ayat yang akan kita bahas, sebagai seorang muslim, kita pasti meyakini bahwa Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Artinya apa? Ketika Allah ingin melakukan sesuatu atau Allah ingin menghendaki sesuatu seperti itu, Allah pasti bisa melakukannya. Allah pasti mampu melakukannya karena Allah adalah Maha Kuasa. Seperti misalnya yang dijelaskan oleh surah Yasin ayat ke-82. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki akan sesuatu, maka beliau tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Nah, pertanyaannya, ketika Allah menginginkan seluruh umat manusia, ketika Allah menginginkan semua manusia yang hidup di dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat untuk beriman kepada Allah semuanya, apakah Allah mampu melakukan itu? Jawabannya adalah tentu mampu, pasti mampu, karena Allah adalah Maha Kuasa. Kalau Allah menginginkan sesuatu, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, namun kenapa Allah tidak menciptakan, menjadikan seluruh manusia yang hidup di dunia tidak semuanya beriman kepada Allah? Nah, jawabannya ada di dua surah di bawah, yaitu di surah Al-Maidah ayat 48 dan surah Hud ayat 118. Nah, di surah Hud ayat ke-48, Bapak ingin meng-highlight ayat-ayat terakhirnya. Kalau bisa teman-teman perhatikan, di situ tertulis walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, artinya apa? Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah kepada kebajikan, hanya kepada Allah lah kamu semua kembali, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, tafsirnya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan 'ala syariah. Nah, wahidah artinya kalau Allah tuh ingin menempatkan kita, ingin menjadikan semua manusia itu hanya pada satu syariah wahidah, satu syariat yang satu. Maksudnya itu hanya menyembah kepada Allah saja. Semuanya beriman kepada Allah, semua manusia. Allah bisa melakukan itu. Nah, walakin farraqakum firaqan. Tapi Allah memisahkan kamu, mencerai-beraikan kamu. Nah,
beda-bedakan kamu, liyabluwakum. Nah, liyabluwakum liyakhtabirakum fima atakum minasyara'i al-mukhtalifati liyanzura al-muti' minkum wal 'asina. Tujuannya apa? Tujuannya Allah memberikan kepada manusia di dunia itu untuk bebas memilih agamanya, bebas memilih Tuhannya adalah liyunzira al-muti' minkum wal 'asi, yaitu untuk melihat di antara kalian para manusia itu manakah yang muti', yang taat atau yang beriman, wal 'asi, dan manakah yang bermaksiat atau ingkar kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau Allah ingin melakukan itu, yaitu ingin menjadikan seluruh manusia itu beriman kepada Allah, Allah kuasa, Allah mampu melakukan semuanya. Namun itu tidak dilakukan oleh Allah. Nah, kenapa? Karena Allah ingin menyeleksi, ingin melakukan ujian kepada manusia. Nah, ketika hidup di dunia, apakah dia akan menjadi umat yang taat atau akan menjadi umat yang asi, yang ingkar kepada Allah. Nah, kita lanjutkan dulu ya, nanti Bapak jelaskan lebih detail. Nah, selanjutnya jawabannya ada di surah Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan umat manusia yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Tafsir Jalalainnya sama, ahluddin wahid. Sama kan? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidan, maksudnya adalah ahluddin. Jadi umat satu ahli dalam agama, maksudnya tuh satu agama saja. Nah, wala yazalun mukhtalifin fiddin, tapi mereka itu tetap berselisih, tetap berbeda-beda fiddin pada agama. Nah, jadi memang kesimpulannya dari dua itu, Allah memang menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk menguji manusia, mana yang taat, mana yang ingkar. Nah, Allah memberikan kebebasan juga kepada manusia untuk menentukan arah kehidupannya. Nah, jadi ketika hidup di dunia, Allah memberikan kepada manusia yang namanya kebebasan. Itulah yang membedakan antara manusia dan malaikat. Kalau Allah ingin menjadikan semua manusia itu misalnya taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, hanya menyembah Allah, gampang. Tinggal Allah cabut, salah satu caranya gampang adalah Allah cabut saja satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kebebasan. Kalau Allah cabut nikmat kebebasan itu, maka kita akan sama seperti malaikat. Malaikat itu tidak punya kebebasan. Kalau Allah perintahkan A, mereka akan melakukan A seumur hidupnya. Contoh misalnya ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi naik ke langit, Nabi melihat para malaikat, ada yang sujud saja terus, ada yang rukuk saja terus. Begitu, karena malaikat itu tidak punya kebebasan yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak punya hak untuk memilih. Sedangkan manusia diberikan hak untuk memilih. Jadi begitu. Jadi kalau Allah menghendaki bahwa manusia memang takdirnya berbeda-beda dalam agama, berbeda-beda dalam memilih Tuhannya, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Beberapa hikmahnya Bapak dapat simpulkan. Misalnya yang pertama, menjadi media dakwah dan amal. Nah, menjadi media dakwah dan amal bagi Muslim. Nah, jadi kalau orang Muslim melihat saudara-saudara kita yang masih belum beragama Islam, yang masih belum mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, itu merupakan media dakwah dan amal bagi kita. Nah, begitu. Yang kedua, hikmahnya mungkin menjadi media latihan kita dalam bersosial dengan menerapkan akhlakul karimah. Jadi salah satu media dakwah kita juga dengan akhlakul karimah. Nah, kita sebagai umat Muslim, kita dapat beretika dengan baik, beradab dengan baik dengan saudara kita, walaupun mereka berbeda dalam agama. Nah, itu dulu. Jadi Allah itu Maha Kuasa dan Allah itu mampu untuk menjadikan seluruh manusia untuk
beragama yang satu. Namun Allah tidak jadikan manusia seperti itu karena memang yang pertama tadi alasannya untuk menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk menguji manusia. Nah, anak mau melihat apakah mereka menjadi taat ataupun tidak. Nah, jadi penjelasan Bapak di situ dari dua ayat tadi Bapak bisa simpulkan kalau Allah saja menghendaki seperti itu, kalau Allah saja memang menjadikan manusia itu beragam-ragam, berbeda-beda pendapatnya, kenapa kita harus menghakimi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang belum menjadi muslim? Nah, Allah saja memang menciptakan seperti itu, memang Allah menakdirkan seperti itu. Nah, tapi jangan gara-gara ditakdirkan seperti itu terus kita jadi lemah. Makanya tadi salah satu hikmahnya adalah itu menjadi media dakwah kita dan menjadi